kabar baik. Wah, bersama siapa? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Hore, Yeay! Jumpa lagi hari ini bersama Kak Frila, Kalina, Kalesen, dalam ibadah live streaming Kingdom Kids Papua. Nah, kakak-kakak percaya nih, pasti hari ini adik-adik sukacita sama seperti kakak ya. Hari ini ya, kita sukacita ya. Ya, sukacita nggak? Sukacita. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita nih. Tapi pastikan adik-adik semuanya didampingi oleh orang tua, papa, mama, om, tante, atau kakak-kakak ya yang ada di rumah. Supaya adik-adik bisa konsentrasi untuk mengikuti ibadah. Nah, kemudian kakak ingatkan juga, selama kita ibadah, pastikan adik-adik semuanya serius mengikuti ya. Supaya adik-adik bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan. Sambil ibadah jangan apa Kak Lesen? makan, Ya makan, terus apa lagi? main. Iya main, kita harus memberikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Oke, semuanya sikap doa. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, Bapa Engkau baik. Kak Kris. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi ya adik-adik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Ayo adik-adik katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami benar-benar mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyerahkan tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami untuk datang beribadah dalam ibadah live streaming Kingdom Kids Papua. Tuhan menolong setiap adik-adik kami yang melihat tayangan ini. Tuhan memberkati, biarlah mereka ada dalam hadirat Tuhan, mereka mengikuti ibadah dan mereka semua siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Jamah kami dan jamah setiap adik-adik yang ada di rumah. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Kita siap ya memuji Tuhan ya. Kalina ya, Kalesen ya. Ya, karena Tuhan Yesus baik sama kita. Kita angkat pujian Hompila Hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku.
Dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ho, 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 hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, hompilah hompimpa. Yesus pujaanku, ho, 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 hompilah hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay! Kak Lesen, jagoannya siapa? Tuhan Yesus. Ih, Kak Lina jagoannya siapa? Tuhan Yesus. Kita jagoannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, kuat, dan dahsyat. Yeay. Nah, adik-adik, kita tetap memuji Tuhan. Adik-adik tahu kan Daniel? Daniel salah satu tokoh yang diurapi Tuhan. Nah, kita mau berani seperti Daniel nih kakak-kakak ya. Kita angkat pujian Kak Kris, beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, biarpun di mulut singa, tetap percaya Yesus. Beranilah, beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, biarpun di mulut singa, tetap percaya Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, seperti Daniel, kita pasti sama bisa menghadapi tantangan ya, kayak Daniel di gua singa ya. Ya, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari Kak Heti. Nah, adik-adik semuanya sikap doa ya. Semuanya konsentrasi di depan TV atau handphone. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita angkat lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, kepadaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari anak-anak, kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bangga memiliki Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa mengasihi kami ya Tuhan. Pagi ini bersama anak-anak-Mu ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Firman yang berkuasa yang mengubahkan hidup kami secara khusus bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Mari anak-anak yang percaya kita katakan amin. Shalom anak-anak, senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Siapa yang senang? Mantap. Siapa yang hari ini sedih? Siapa yang marah? Ayo. Ya anak-anak, itulah kehidupan yang harus kita jalani. Ada senang, ada sedih, ada takut. Kadang kita merasa marah. Seperti kalian naik mobil. Saat kita di jalan, saat kita naik mobil, ada jalanan yang berlubang-lubang. Rasanya tidak enak ya. Ada juga batu-batu sehingga kendaraannya yang kita naiki itu jalannya tidak enak. Bahkan kadang-kadang di jalan ada apa ya? Ada pecahan botol, ada paku. Apa yang terjadi? Itu bisa membahayakan bukan? Tidak enak kadang-kadang kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi baginya kalian sebagai anak-anak Tuhan menghadapi segala macam situasi. Bahkan ancaman sekalipun kalian harus siap. Nah kali ini Ibu Heti akan menceritakan tentang tokoh yang luar biasa yang siap menghadapi tantangan bahkan bahaya maut di depannya. Anak-anak mau dengar? Ya, ada satu tokoh namanya Daniel. Ya, Daniel ini adalah orang Israel. Saat itu bangsa Israel ya dikuasai oleh bangsa Persia, ya Media Persia. Saat itu Daniel sebagai orang yang berhikmat dipilih menjadi pejabat negara. Wow, luar biasa ya. Walaupun ya Daniel ini masih muda, dia memiliki hikmat Tuhan sehingga raja mengangkat menjadi pejabat tinggi ya di kerajaan Darius ya, rajanya namanya Darius, Raja Darius. Raja Darius memilih 3 pejabat ya. Salah satunya adalah Daniel. Daniel ini berbeda dari pejabat yang lainnya loh anak-anak. Tadi Ibu Heti bilang Daniel ini penuh hikmat Tuhan ya. Dia bekerja bertanggung jawab, jujur, dan sehingga raja sangat menyukai Daniel ini lebih dari pejabat-pejabat yang lain. Apa yang terjadi ya? Kalau ya teman-temannya, kenapa ya raja suka Daniel? Pasti yang lainnya iri ya. Sehingga mereka berencana untuk menjatuhkan Daniel. Tapi Daniel ini sungguh-sungguh luar biasa. Tiap hari Daniel itu suka berdoa loh anak-anak, sehari 3 kali. Siapa yang suka berdoa? Mantap. Berapa kali kalian berdoa? Wow, luar biasa. Daniel sehari berdoa 3 kali. Sehingga dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan dia penuh hikmat Tuhan karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Daniel ya? Mulai musuh-musuhnya ini pejabat yang lain itu mencari kesalahan Daniel. Di mana kesalahan Daniel? Karena Daniel ini jujur loh anak-anak. Dia tidak tipu-tipu dan dia bertanggung jawab untuk setiap tugas-tugas yang dipercayakan oleh Raja Darius. Sehingga mereka mulai, musuh-musuhnya ini pejabat yang lain mulai bersepakat. Ayo kita cari cara supaya Daniel ini kita singkirkan. Dia tidak boleh jadi pejabat lagi, kalau perlu dia mati. Wah, jahat sekali ya orang-orang itu. Nah, akhirnya mereka mendapat satu ide. Kau lihat Daniel ini suka berdoa. Mari kita lapor sama raja untuk membuat peraturan untuk tidak boleh berdoa kepada Allah yang lain kecuali mengajukan permohonan kepada raja. Ke dewa-dewa lain juga tidak boleh, apalagi kepada Allahnya Daniel. Wah, mereka sepakat. Lalu mereka menghadap Raja Darius. Saat mereka menghadap Raja Darius, wah Raja Darius tidak tahu nih trik-trik kotornya dari pejabat-pejabatnya ini. Dikatakan, raja, kita harus membuat peraturan, undang-undang yang tidak memperbolehkan semua orang di wilayah raja ini menyembah atau mengajukan permohonan kepada dewa atau Allah lain selain kepada raja saja.
baik. Akhirnya raja menyetujui dan distempellah undang-undang itu dan berlaku. Pada saat Daniel mendengar berita itu, Daniel tidak takut. Apa yang dilakukan Daniel ya? Daniel tetap berdoa. Dia naik ke kamar atasnya dan buka tingkap-tingkap jendelanya. Lalu dia tetap berdoa seperti biasanya dia berdoa sehari 3 kali. Daniel tidak takut. Dia terus berdoa. Dia menantang maut loh anak-anak. Padahal sudah ada undang-undangnya tadi tidak boleh. Undang-undangnya mengatakan siapa yang menyembah ya Allah lain atau dewa-dewa lain selain dari kepada permohonan kepada raja akan dimasukkan gua singa. Daniel tidak takut loh anak-anak, dia tetap berdoa seperti kebiasaannya, dia tetap berdoa. Wah, saat Daniel berdoa, apa yang terjadi ya anak-anak? Musuh-musuhnya itu, 2 pejabatnya ini ya anak-anak ya, mulai mencari kesempatan. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi. Wah, dia mulai mencari kesempatan. Wah, ada yang mengintip ya, ada yang mengintip. Wah, ini ada yang berdoa. Daniel berdoa, lihat anak-anak, ada yang mengintip. Ketahuan Daniel sedang berdoa. Ini kesempatan, saya harus lapor sama raja biar dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya orang ini melapor. Dia melapor kepada raja. Apa yang terjadi anak-anak saat dia melapor? Dikatakan mereka lapor, raja-raja, ternyata ada orang loh yang melanggar perintah raja itu, undang-undang raja, masih menyembah Allah yang lain. Dia tidak berdoa atau mengajukan permohonan kepada raja. Oh, siapa dia? Dia namanya Daniel. Wah, hati raja sangat sedih, Raja Darius. Apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya Daniel ditangkap, ya prajurit menangkap Daniel. Wah, Daniel ini tidak salah ya, tapi dia ditangkap padahal dia orang yang jujur dan dia sangat bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Tapi dia ditangkap sama prajurit dan dibawa menghadap Raja Darius. Hati Raja Darius ini sangat sedih waktu mengetahui bahwa Daniel lah orang yang melanggar perintah undang-undang yang dikeluarkan oleh raja sendiri. Wah, bagaimana? Tapi pejabat-pejabat yang lain bilang, raja tidak bisa mengubah peraturan yang sudah raja buat. Jadi Daniel harus tetap dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu Daniel dibawa ke dalam mulut gua singa. Apa yang terjadi ya anak-anak? Sebelum dimasukkan ke dalam gua singa, raja berkata sama Daniel, Daniel, biarlah Allahmu itu menyelamatkan engkau. Wah, raja ini sangat sedih. Raja Darius ini sampai tidak tidur. Dia memikirkan Daniel, dia berpuasa semalam-malaman. Dia sangat mengasihi Daniel. Dia sangat sedih, bagaimana ya nanti Daniel ini mati dimakan oleh singa-singa yang lapar. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dilempar ke dalam gua singa, ini bukan singa-singa jinak loh anak-anak, singa-singa yang lapar. Bagaimana kalau melihat daging manusia ya? Wah, pasti ini makanan yang lezat. Tapi apa yang terjadi? Saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singanya yang ganas-ganas tadi, apa yang terjadi anak-anak? Wah, lihat, singa-singanya tidak menunjukkan taring-taringnya lagi, mulutnya terkatup. Wah, Daniel aman, tidak digigit sama sekali, karena singa-singanya mulutnya dikatup, tertutup. Siapa yang buat ya? Ternyata ada malaikat-malaikat yang menjaga Daniel, menutup mulut singa ini sehingga singa-singa ini tidak menggigit Daniel. Keesokan harinya pagi-pagi, raja cepat-cepat pergi ke mulut singa ini, ke mulut gua singa ini. Apa yang terjadi anak-anak? Dia panggil, Daniel, Daniel,
masih hidupkah engkau? Lalu Daniel ini bersuara, masih Raja, Allahku yang menyelamatkan aku. Wah, hati Raja gembira sekali, Raja Darius. Wah, akhirnya Daniel ditarik dari gua singa itu, lalu bertemu dengan Raja Darius. Lihat, wah benar, Daniel sama sekali tidak terluka. Lalu Raja Darius berkata, mulai sekarang semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Allah Daniel itu berkuasa dan hebat. Dahsyat bukan anak-anak? Setelah itu penjahat-penjahat yang tadi bagaimana ya? Pejabat-pejabat yang jahat tadi ya anak-anak. Wah, mereka langsung dilemparkan ke dalam gua singa tadi. Langsung saja anak-anak mau tahu, belum saja mereka jatuh ke lantai gua itu, langsung itu apa? Singa itu langsung menerkam, mencabik-cabiknya. Wah, karena singa-singanya tadi kan lapar. Hanya Daniel yang tidak digigit karena ada penyertaan Tuhan. Nah anak-anak, begitulah kehidupan kita saat kita menghadapi tantangan bahkan bahaya maut sekalipun. Ingatlah Tuhan menyertai kita, asalkan kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang akan anak-anak hadapi, baik senang, susah, sedih, maupun saat takut, tetap ada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita baca ya anak. Di Yesaya 41 ayat 10 ya anak-anak. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anak-anak tahu akhir cerita Daniel? Daniel bukan hanya menjadi pejabat tinggi di kerajaan Darius itu, dia bahkan menjadi wakil. Wah, lebih diangkat lagi. Luar biasa ya. Nah, siapa yang mau seperti Daniel? Ya, kalian harus tetap mengandalkan Tuhan supaya hidup kalian terus berkemenangan menghadapi situasi apapun. Ya anak-anak, di akhir cerita Ibu Heti ini, Ibu Heti mau berdoa dulu untuk kalian ya, supaya kalian mengalami kemenangan demi kemenangan menghadapi setiap tantangan-tantangan yang kalian hadapi, apalagi di masa COVID ini. Tentu ada perasaan marah, takut, atau senang. Dalam segala situasi kalian harus berkemenangan. Ayo kita berdoa anak-anak. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, dengan mengandalkan Engkau, bersekutu intim dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami melewati hari-hari depan kami, menghadapi situasi apapun di depan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bersama kami Tuhan. Tantangan-tantangan apapun yang dihadapi anak-anak-Mu ini, Tuhan lawatlah anak-anak-Mu ini dan keluarganya. Setiap tantangan pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga anak-anak-Mu ini, mereka boleh melihat tangan kanan-Mu yang menyertai dan mengangkat setiap anak-anak-Mu ini, dan keluarga yang mengalami kemenangan-kemenangan dalam situasi saat ini ya Tuhan. Lawatlah anak-anak-Mu ini sehingga mereka boleh melihat Allah yang perkasa yang menyertai kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum Ibu Heti pamit, Ibu Heti punya tantangan untuk kalian loh. Nah, tantangan untuk minggu ini boleh dikirimkan satu video kalian bercerita masih tentang menghadapi tantangan. Bagaimana kalian menghadapi masalah dan kalian berkemenangan. Contohnya, mulai tidak berkata kotor lagi. Saat ada teman atau kakak atau keluarga yang lain, so alim ya, ngomongnya puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak apa-apa ya, walaupun dijauhi teman, tetap seperti Daniel, memegang kebenaran, tetap memegang firman Tuhan, tidak takut. Nah, saat kalian menghadapi tantangan situasi apapun, kalian mengalami kemenangan, kirimkanlah videonya, ya, video dengan bercerita, bersaksi, saya mengalami apa, kirimkan videonya ke nomor ini ya. Ya,
ke nomor 081344 150 884. Siap terima tantangan dari Ibu Heti? Pasti kalian siap, karena banyak perkara-perkara dahsyat yang kalian alami pastinya selama seminggu ini ya. Nah, sebelum Ibu Heti memanggil teman-teman, ya guru-guru yang lain, Ibu Heti ingat bahwa ada pemenang-pemenang tantangan minggu lalu. Siapa ya? Ya. Pemenang video tantangan bersaksi juga menghadapi tantangan, ya menang menghadapi tantangan. Yang pertama pemenangnya adalah Belvania atau panggilannya Anya dari AB. Yang kedua adalah Victoria dari Sentani. Yang ketiga adalah Octavia dari AB. Dan pemenang hiburan Jason dari AB. Selamat untuk anak-anak semua, kalian luar biasa. Jangan lupa ya, minggu depan tetap semangat, kirim lagi video-video tantangannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu dukung ya anak-anaknya untuk berani bersaksi. Anak-anak, sampai di sini ibadah live streaming Kingdom Kids Pondok Pemulihan Papua. Tapi jangan sedih ya, minggu depan pasti kita berjumpa lagi. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.